nih. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Jangan Anda bawa ranah ini. Ayo, cukup, Pak. kita bicara ini aja. Siap. Kepastian hukum aja gitu loh. Oke, di dalam teori hukum pertama, teori hukum ya, diterangkan oleh Hegel. Dialektika hukum itu berlaku seperti master and slave. Tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak. Kalau tidak ada tuan, tidak ada tuan. Jadi statusnya sama, tuan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, Jadi saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Oke. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. Boleh, nggak apa-apa. Loh, pertanyaan saya simpel saja. Pupu papa itu siapa? Saya mau jawab. Saya menonton 8 episode. Karena itu saya bilang Sesuai tadi. dengan pasal 184 KUHP tadi, tunjukin di antara Oke, keterangan saksi saudara siapa pupu Pak papa. Rocky terakhir 2 menit saya berikan kesempatan. Setelah itu saya closing. Jangan dipotong dulu. Karena itu saya kasih klarifikasi. Relasi tuan budak itu setara. Oke, pelan-pelan. Ketiadaan budak menyebabkan tuan tidak berguna. Ketiadaan tuan menyebabkan budak tidak berfungsi itu. Nah, kesetaraan itu ada di dalam prinsip pertama kalau kita belajar filosofi itu. Kalau kita belajar legal philosophy, sampai di situ dulu ya, nanti saya lanjut pelan-pelan. Oke. Jadi tadi saya naik eskalator. Di situ ada tulisan Center of Innovation, betul ya? Paham maksud saya? Pertanyaan saya simpel, pupu papa itu siapa? Oke, Jangan sekarang- pidato. Namanya aja sebutkan, namanya sih sebutin. Simpel aja. Itu arti- Anda ini kebanyakan, kita ini mau kuliah 18 Oke. SKS atau seperti apa? Oke, Pak iya. Iman? Pertanyaannya silakan. Simpel Silakan. aja, pupu papa itu siapa? Oke, cukup. Nggak usah, gitu, nggak usah. To the point aja. Sebelum Ya. saya ke situ, saya tanya dulu. Yang saya Nggak usah terangin tadi, berkumur-kumur. yang saya terangin To the tadi, point Anda aja, paham apa pupu enggak? papa itu adalah Oke, ini gitu. Baik. Saya Kalau pikir Anda cukup. pendapat, saya juga punya pendapat. Bu Rocky ada Jangan juga saya jawaban soal itu, percaya kalau nggak saya mau pendapat tutup. saudara. Oke, saya jawab ya. Ternyata Anda hanya pura-pura paham. Anda nggak paham, maksudnya Anda yang nggak paham. Yang saya tanya itu simpel saja 2 huruf. Oke. Siapa pupu papa? Oke, saya jawab Karena ya. Anda bilang kasus pupu papa ini nggak selesai. Itu menjadi permasalahannya siapa pupu papa. Anda kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu sebutin. Ada yang tahu nggak di sini? Ya jangan Anda bertanya lagi kepada Oke. orang, tapi Anda sendiri yang bilang. Bung Rocky, saya izin Papa. menutup. Oke, saya mau- Ini saya mau nggak tanya. jelas. Artinya, Oke, kalau saya Anda jawab sekarang. pidato, nanti Oke. Aswan juga pidato bisa, Ruli Oke. juga bisa, Oke. Saur juga bisa pidato. Saya izin menutup. Silakan, Tapi Bung Rocky, jangan sebelum saya Anda tutup. ajak saya mengikuti pemikiran saudara, Oke. nggak bisa bos. Nah, itu maksud Gitu. saya tuh. Saya tidak mungkin Nggak bisa. ajak. Saya tidak akan menyenggol saudara ketika Anda menyenggol saya. Saudara Oke. tadi mengkoreksi saya, makanya saya senggol balik. Oke, cukup, Anda nggak terima. cukup. Gimana? Silakan, saya mau tutup ini. Seperti itu. Silakan, Bung Rocky. Kita tahu siapa Fufu Fafa. Tetapi banyak orang yang hanya pura-pura tahu. Atau fura-fura tahu alias Fufu Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya masih di kanal Suara Kaki 5. Sudah lihat videonya yang tadi? videonya Rocky Gerung sang profesor Profesor Dungu kan. Sorry ya. Saya tidak terbiasa ngomong seperti itu. Jadi sebenarnya profesor ini sebenarnya ya pintar gitu. Secara bolak-balikan kata itu kalau berdebat itu bolak-balikan katanya itu pintar gitu. Kalimat-kalimatnya saya juga tidak bisa seperti itu. Pintar banget, yang ngelesnya ya apanya pintar. Nah, jadi kalau untuk berdebat menang banget. Sering menang gitu kan. Tapi ayo mati kutu di hadapan
di depan Bang Pitra ini mati kutu. Wah, kan diledeki kayak anak kecil. Aduh, aduh. Ini profesor, tapi bukan profesor katanya ya. Ini apa sih namanya? Rocky Gerung ini kan bukan profesor katanya. Tetapi ya itu beliau kan orang akademisi yang katanya ya dosen ya apa-apa itu tidak paham. Tapi itu ya kata-katanya, kalimat-kalimatnya itu orang ketinggalan. Dungu karo bajingan tolol. Ya Allah. Orang ketinggalan kalimat itu kenapa ya? Padahal mereka kan seorang pendidik gitu. Seorang dosen kan bukan cuma orang yang mengajarkan satu metode tertentu atau satu pelajaran tertentu, tapi memberikan pendidikan yang baik kepada mahasiswanya. Seharusnya kan seperti itu. Tapi kalimat yang keluar itu adalah apa? Dungu karo bajingan tolong. Mengkritisi boleh lah, mengkritisi nggak ada salahnya itu. Tapi kalau dengan cara menghina ya itu jadi perkara lain, jadinya tindak pidana. Mungkin kayak gitu mungkin gitu ya. Mengkritisi kan mudah saja, tinggal ngomong aja. Kayak kemarin siapa Pak Prabowo memberikan amnesti itu. Ya lah Pak Prabowo kok kebijakannya memberikan amnesti. Kok ini presiden kayak apa gitu kan. Ini kan apa namanya koruptor masa di ini kan. Buat narasi-narasi yang bagus. Seharusnya kan koruptor katanya koruptor itu mau dikejar sampai ke Antartika. Nyatanya udah ketangkep malah dibebaskan. Harusnya kan kayak gitu, nggak perlu juga bajingan tolol, nggak perlu kayak gitu. Akhirnya ketika berdebat dengan Kang Pitra Ramadhani, aduh ya Allah, kayak ayam leor. Asli kayak ayam leor. Sama hanya dengan satu kali dengan berapa kalimat ya? 2 kalimat. Pupu papa siapa? Langsung nyelundrut kayak ayam leor. Ini memang luar biasa Bang Putri, Bang Pitra. Bang Pitra, halo Bang Pitra. Bang Pitra luar biasa. Hanya dengan 2 kalimat, pupu papa siapa? Masih bulat, tinggal dinaikkan lagi gas. Pupu papa siapa? Bulat lagi jawabnya. Jawab saja pupu papa siapa. Kenapa dia tidak mau jawab itu? Karena tahu kalau dia menyebutkan nama akan jadi pidana. Itu akan jadi pidana, makanya dia tidak mau nyebut nama gitu. Dia hanya memberikan keterangan yang bulat-bulat terus dari A sampai Z, yang jawabannya itu memberikan jawabannya itu udah nyambung. Bang Pitra Ramadhani juga mancingnya super banget ini, super banget. Sampai seorang yang katanya profesor aja langsung dungunya kelihatan. Aduh. Nah, cuma dengan 2 kata itu sebenarnya, pupu papa siapa. Oke, teman-teman, jadi itu ya. Jadi pada akhirnya orang-orang yang merasa dia pintar sendiri, kemudian dia merasa bangga dengan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain, ya pada akhirnya suatu saat yang akan ketemu orang yang bisa merendahkan dirinya juga gitu. Yang akan bisa memojokkan dirinya juga gitu. Pasti itu. Jadi ya itu tadi kehidupan ini kan ada balasannya gitu. Kalau orang berbuat baik ya balasannya baik. Kalau orang berbuat buruk ya balasannya buruk gitu. Yang pertama, ada karmanya lah gitu kan. Istilahnya kalau kamu nanam padi ya kamu akan panen padi gitu. Kalau kamu nanam semut ya kamu panen semut. Ya, dan hukum fisika itu kan ya berlaku juga gitu. Jadi hukum alam itu kan kalau orang sudah sampai pada puncak itu dia tidak akan selamanya di puncak.
pasti suatu saat dia akan turun gitu. Lambat laun dia akan turun. Entah itu turunnya itu pelan-pelan atau tiba-tiba terjatuh atau tiba-tiba mati di atas jatuh plak gitu. Itu pasti terjadi. Mungkin dia akan naik di atas, setelah di atas sampai di puncak. Semua perkara, segala sesuatu kalau sudah sampai di puncak, pasti tinggal turunnya gitu. Nggak mungkin akan di puncak terus gitu. Entah itu nanti turunnya itu dia mati, jatuh, plek. Entah dia memang terus dia terperosok turun sedikit dikit turun sampai di bawah lagi gitu. Dan seperti itu. Sama kehidupan juga kan seperti itu. Manusia itu hidup dari mulai kecil, kuat sampai pada puncak kuat itu. Setelah itu kan melemah lagi. Lemah, tua, pikun, mati gitu. Nah, seperti itu. Tapi ada juga manusia yang kecil, kuat, naik, kuat sampai kuat terus tiba-tiba mati klepek, jatuh, hilang udah dari itu, dari peredaran dari bumi. Ya, seperti itulah kehidupannya. Nah, jadi ya pelajarannya seperti itu. Pelajarannya karena kita berada di sebagai bangsa, sebagai warga negara, ya kita menanam kebaikan untuk negara ini gitu kan. Mengkritisi dengan kritik yang membangun itu kan bagus banget gitu. Bahkan perlu itu mengkritisi seperti itu. Bahkan kalau menurut saya Rocky Gerung itu bagus banget itu. Ya kritis banget orangnya, berani bersuara. Hanya saja yang tidak bagus itu kata-katanya kotor. Saya kadang suka juga lihat orang-orang yang kata-kata yang kalimat-kalimatnya kotor itu takutnya akan menularkan kepada generasi-generasi muda berikutnya kalimat-kalimat yang orang-orang yang selalu menggunakan kalimat-kalimat yang kotor. Bayangkan seandainya yang meniru Rocky Gerung itu 100 generasi setelah Rocky Gerung, nanti akan muncul orang yang selalu ngomong seperti itu. Ketika ngomong dongo apa semua. Bayangkan seperti itu. Jadi jangan ya. Jadi kita menjadi anak bangsa yang baik, warga negara yang baik. Kita sama-sama bangun negeri ini, mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, sejahtera. Semoga Allah munculkan juga pemimpin-pemimpin yang soleh, amanah, adil gitu. Orang-orang yang berniat menghancurkan negeri ini, mengacaukan negeri ini, entah itu dari dalam ataupun dari luar, semoga Allah membinasakan mereka, Allah menghancurkan mereka. Atau kalau doa yang lebih sopan gini, semoga Allah melindungi dari orang-orang, semoga Allah melindungi negara ini, bangsa ini dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini, baik dari dalam maupun dari luar. Ya, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.